45 degrees. Dana White is supposed say I'm sorry for everything he's doing for me. You know, I suffer abuse. You know, okay, take a little. He did the joke about I look like Vanderlei Silva in a dress. When I saw her at the MMA Awards, she looked like Vanderlei Silva in a dress and heels. And she did. Didn't she not? Who wants to dispute that she didn't look like Vanderlei? She got up and she was like walking up the stairs, jacked up on steroids, beyond belief, and looked like Vanderlei Silva in a dress and heels. You believe she's still on steroids? I don't know. Dealing with her has been a nightmare the entire time she's been here. You know, we brought her in after she tested positive for steroids. You don't like her? I don't like cheaters in general. How does she cheat? She takes steroids and she walks into the cage with a weapon and tries to hurt women with it when she doesn't deserve to have that advantage. She needs time. She needs time she can compete there. With Cyborg, I'm not even trying to be funny here. She's not going to lose to a single woman. She needs to fight 2 women, or there needs to be a dude in there. But one girl's not going to beat her. I hate to tell you guys. Like, it's just not. I don't know how you're going to market that. Halo bro, ketika orang membahas perpisahan antara Chris Cyborg dan UFC, banyak yang menganggap penyebabnya sederhana, yaitu kontraknya habis, Cyborg pergi dan selesai. Padahal kenyataannya jauh begitu rumit. Ini bukan cerita tentang seorang petarung yang kalah lalu dilepas oleh organisasi. Ini adalah cerita tentang hubungan yang rusak selama bertahun-tahun antara salah satu petarung wanita terhebat sepanjang sejarah dan orang paling berpengaruh di MMA, yaitu Dana White. Pada Agustus tahun 2019, Dana White secara terbuka mengatakan bahwa UFC tidak akan menawarkan kontrak baru kepada Cyborg dan bahkan melepaskan hak negosiasi eksklusif yang sebenarnya masih mereka miliki. Kalimatnya sangat terkenal, yaitu "We are out of the cyborg business". Pernyataan itu membuat banyak penggemar bertanya, kenapa UFC begitu ingin berpisah dengan seorang mantan juara dunia? Jawabannya dimulai jauh sebelum tahun 2019. Ketika Chris Cyborg akhirnya meninggalkan UFC pada tahun 2019, banyak orang menganggap penyebabnya adalah satu insiden tertentu. Ada yang menunjuk kontroversi video, ada yang menyalahkan Dana White, dan ada pula yang menganggap kekalahan dari Amanda Nunes sebagai awal dari akhir. Namun kenyataannya jauh lebih panjang dari itu. Hubungan antara UFC dan Chris Cyborg sebenarnya tidak pernah benar-benar harmonis sejak hari pertama. Bahkan sebelum Cyborg masuk ke UFC, Dana White sudah menunjukkan keraguannya. Pada awal era MMA wanita, UFC hanya memiliki divisi bantamweight 135 pound. Sementara Cyborg membangun reputasinya sebagai petarung paling menakutkan di dunia di kelas featherweight, yaitu 145 pound. Masalahnya sederhana, UFC menginginkan petarung yang sesuai dengan struktur divisi yang mereka miliki, sementara Cyborg adalah bintang terbesar di kelas yang bahkan belum diakui UFC. Akibatnya selama bertahun-tahun muncul perdebatan soal berat badan. UFC ingin melihat Cyborg turun ke 135 pound. Tim Cyborg berulang kali menjelaskan bahwa pemotongan berat badan sejauh itu beresiko bagi kesehatannya. The week I was there, cut weight 26 pounds. 26 pounds in what kind of time frame? Like 2 days. Kind of the dirty little secret that's going on in front of our eyes. Weight cutting is trying to wring as much water out of your system so you can get onto the scale at a low weight. Medical experts say any dehydration-based weight cut over 5% is dangerous. This means a fighter Cyborg size should cut no more than 8 pounds of water weight. Perbedaan pandangan tersebut perlahan berubah menjadi konflik publik. Dana White beberapa kali mengkritik Cyborg secara terbuka. Sebaliknya, Cyborg merasa dirinya diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan petarung lain. Setiap kali ada negosiasi pertarungan, kedua pihak sering kali memberikan versi cerita yang berbeda kepada media. Masalah ini mungkin terdengar kecil, tetapi dalam dunia MMA, kepercayaan adalah mata uang yang sangat penting. Ketika promotor dan petarung tidak lagi percaya satu sama lain, setiap keputusan mulai dipandang sebagai serangan.
Setiap wawancara berubah menjadi ajang klarifikasi, setiap negosiasi berubah menjadi perdebatan. Ketegangan semakin meningkat karena Cyborg bukan petarung biasa. Pada saat itu, ia adalah salah satu atlet wanita paling dominan dalam sejarah olahraga tarung. Sejak pertengahan 2000-an, ia telah menghancurkan hampir semua lawannya. Banyak penggemar bahkan menganggapnya sebagai petarung wanita terbaik di dunia jauh sebelum UFC serius mengembangkan MMA wanita. You watch Chris fight, it's violent. Very violent. These other girls that fight, these are girls that fight. Chris is a woman. She's very dangerous. She's the most dangerous woman fighter in the world. Ironisnya, status superstar itulah yang justru memperumit hubungan. UFC terbiasa menjadi pihak yang memiliki kendali penuh atas narasi. Namun Cyborg datang dengan nama besar yang sudah dibangun di luar organisasi. Ia tidak tumbuh bersama UFC seperti banyak bintang lainnya. Ia datang sebagai sosok yang sudah memiliki penggemar, prestasi, dan identitasnya sendiri. Karena itu, hubungan mereka sejak awal lebih menyerupai kemitraan yang dipenuhi kecurigaan daripada kerjasama yang saling percaya. Pada tahun 2015, UFC akhirnya menciptakan divisi featherweight wanita dan memberi Cyborg jalan masuk yang selama ini ia tunggu. Di atas kertas, ini seharusnya menjadi akhir dari konflik. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Masalah lama tidak pernah benar-benar selesai. Perdebatan mengenai berat badan masih muncul. Perselisihan mengenai tawaran pertarungan terus berulang. Setiap kali salah satu pihak berbicara kepada media, pihak lain hampir selalu merasa perlu membantah. Lambat laun, hubungan antara UFC dan Chris Cyborg berubah menjadi sesuatu yang tidak sehat. Mereka masih bekerja sama, mereka masih menghasilkan uang bersama, mereka masih menggelar pertarungan besar bersama. Tetapi fondasi yang paling penting dalam hubungan profesional, yaitu kepercayaan, sudah lama menghilang. Dan ketika kepercayaan hilang, yang tersisa hanyalah menunggu momen ketika salah satu pihak memutuskan bahwa hubungan itu tidak layak untuk dipertahankan lagi. Momen itu belum datang pada tahun 2015, belum juga pada tahun 2017 ketika Cyborg menjadi juara UFC. Namun benih-benih perpisahan sebenarnya sudah ditanam jauh sebelum dunia MMA menyadarinya. Ketika konflik besar akhirnya meledak pada tahun 2019, itu bukan awal dari cerita. Itu hanyalah bab terakhir dari hubungan yang sejak awal tidak pernah benar-benar berjalan baik. Salah satu alasan mengapa hubungan Cyborg dan UFC selalu rumit adalah sejarah kontroversi doping yang mengikutinya. You know, we brought her in after she tested positive for steroids and got done with that. We made her a clean athlete with the best drug testing policy in all of sports the entire time she was here, which when she talks about her legacy and her brand, right? Her legacy and her brand, nothing's better than knowing that she's a clean athlete after testing positive for steroids and all the negativity that surrounded her about being a dirty athlete, right? We bring her in here, we do all this stuff, and she was just never happy. Never happy, complaining about everything. She was a nightmare to deal with. And at the end of the day, she knows, I know, Amanda Nunes knows, I tried to make that Nunes fight. She doesn't want it. She doesn't want it, and she gets mad when I say I don't blame her. I don't blame her, okay? Because if that was Amanda Nunes last Saturday, I think everybody can agree what would have happened in that fight. Pada 2011, jauh sebelum era USADA di UFC, Cyborg pernah mendapatkan sanksi karena tes positif steroid. Meski ia kemudian kembali dan melanjutkan karirnya dengan sukses, stigma tersebut tidak pernah benar-benar hilang. Pada 2016, Cyborg kembali tersandung masalah ketika ditemukan adanya zat terlarang dalam tes urin di USADA. Namun setelah investigasi, USADA menyatakan bahwa zat tersebut berasal dari pengobatan medis yang sah dan memberikan pengecualian terapeutik retroaktif sehingga ia tidak dihukum. Secara resmi kasus itu selesai, tetapi secara publik citra Cyborg tetap menjadi topik yang sangat sensitif. Bahkan bertahun-tahun kemudian komentar-komentar lama mengenai fisik dan dugaan penggunaan steroid masih terus muncul dalam diskusi MMA. Hal ini memperburuk hubungan antara Cyborg dan para petinggi UFC.
Selama bertahun-tahun, Chris Cyborg bukan sekedar juara, ia adalah sebuah mitos. Di dunia MMA wanita, namanya memiliki aura yang jarang dimiliki seorang atlet. Banyak petarung datang ke oktagon melawan Cyborg dengan harapan bertahan selama mungkin, bukan untuk menang. Sebagian besar lawannya dihancurkan dengan brutal. Banyak pertarungan berakhir sebelum sempat benar-benar dimulai. Dari Strikeforce hingga Invicta FC, Cyborg membangun reputasi sebagai kekuatan yang tampak mustahil untuk dihentikan. Ia tidak hanya menang, ia mendominasi. Ia tidak hanya mengalahkan lawan, ia membuat lawannya terlihat berada di level yang sangat berbeda. Selama lebih dari 1 dekade, dunia MMA terbiasa melihat satu pola yang sama, yaitu Cyborg maju ke depan mendaratkan pukulan keras dan lawannya tumbang. Ketika UFC akhirnya membangun divisi featherweight wanita dan menobatkannya sebagai juara, banyak orang merasa itu hanyalah formalitas. Sabuk tersebut seakan memang dibuat untuk dirinya. Lalu datanglah Amanda Nunes. Pada akhir tahun 2018, UFC berhasil menciptakan salah satu pertarungan terbesar dalam sejarah MMA wanita. Untuk pertama kalinya, dua petarung yang sama-sama dianggap terbaik di generasinya akan saling berhadapan. Di satu sudut ada Cyborg, monster yang telah mendominasi selama bertahun-tahun. Di sudut lain ada Amanda Nunes, juara bantamweight yang sedang berada di puncak karirnya. Bagi banyak penggemar, ini adalah pertarungan impian yang selama bertahun-tahun hanya menjadi bahan perdebatan. Siapa petarung wanita terbaik di dunia? Jawabannya akan ditentukan malam itu. Ketika bel berbunyi di UFC 232, hampir semua orang memperkirakan pertarungan itu akan berlangsung sangat sengit. Beberapa bahkan memperkirakan duel 5 ronde penuh antara dua petarung paling berbahaya di MMA wanita. Yang terjadi justru sebaliknya. Dalam salah satu hasil paling mengejutkan dalam sejarah UFC, Amanda Nunes menghancurkan Chris Cyborg hanya dalam waktu 51 detik. Bukan sekedar menang, bukan sekedar knockout, Nunes melakukan sesuatu yang tidak pernah berhasil dilakukan oleh siapapun lebih dari 1 dekade. Ia membuat Cyborg terlihat seperti manusia biasa. Dalam hitungan detik, aura tak terkalahkan yang dibangun selama bertahun-tahun runtuh di depan jutaan penonton. Malam itu mengubah segalanya. Bagi Cyborg, itu adalah kekalahan yang sangat menyakitkan karena bukan hanya sabuk yang hilang. Yang hilang adalah identitas yang selama ini melekat padanya sebagai sosok yang tidak bisa dihentikan. How are you feeling physically? I feel okay. I feel good. Yes. My heart broke a little bit, of course, but you know, it's a part of the game. One day you lose, one day you win, and that's it. You have to continue doing the job. Is that it? Do you think was there a mistake that you made when you got out there? Was there a mistake in the game plan? What do you think went wrong tonight? I just feel like it was not my day. You know, it's not day because we did everything. I trained everything. You know, and Amanda today, like the time to her shine. I think it's her time. Amanda Nunes kini memegang 2 sabuk sekaligus dan memiliki kemenangan atas hampir semua nama besar dalam sejarah MMA wanita. Dari Ronda Rousey hingga Holly Holm, dari Miesha Tate hingga Chris Cyborg, semuanya pernah dikalahkan oleh Nunes. Untuk pertama kalinya, UFC memiliki wajah baru yang bisa dijadikan pusat promosi MMA wanita. Dan disinilah dinamika hubungan UFC dan Cyborg mulai berubah. Sebelum UFC 232, Cyborg adalah aset yang sangat berharga. Ia adalah juara featherweight dan salah satu nama terbesar dalam olahraga ini. Kehadirannya memberikan legitimasi pada divisi yang baru dibangun UFC. Tetapi setelah kekalahan tersebut, posisi tawarnya tidak lagi sama. UFC kini memiliki Amanda Nunes. Mereka memiliki juara yang lebih muda dipromosikan, memiliki hubungan yang jauh lebih baik dengan organisasi, dan baru saja mengalahkan Cyborg dengan cara yang sangat-sangat meyakinkan. Tentu saja UFC masih menginginkan Cyborg. Ia tetap salah satu petarung terbaik di dunia dan masih memiliki nilai komersial yang sangat tinggi. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, UFC tidak lagi membutuhkan Cyborg seperti sebelumnya. Perubahan keseimbangan kekuasaan ini sangat penting untuk memahami apa yang terjadi setelahnya. Karena ketika konflik baru muncul pada tahun 2019, UFC tidak lagi berada dalam posisi yang sama seperti beberapa tahun sebelumnya. Mereka tidak lagi bergantung pada Cyborg sebagai pusat divisi featherweight wanita.
Mereka sudah memiliki bintang baru, dan ketika sebuah organisasi merasa tidak lagi bergantung pada seseorang, toleransi terhadap konflik biasanya ikut menurun. Jika hubungan antara UFC dan Cris Cyborg selama bertahun-tahun ibarat kaca yang retak, maka musim panas 2019 adalah momen ketika kaca itu akhirnya pecah. Menariknya, yang menghancurkan hubungan tersebut bukanlah sebuah pertarungan, bukan pula negosiasi kontrak, melainkan sebuah video berdurasi beberapa menit. Namun untuk memahami mengapa video itu begitu penting, kita harus melihat situasi yang terjadi setelah kekalahan Cyborg dari Amanda Nunes. Di depan publik, Cyborg masih merupakan salah satu petarung wanita terbaik di dunia. Ia bangkit dengan kemenangan atas Felicia Spencer dan menunjukkan bahwa dirinya belum habis. Secara olahraga, ia masih layak berada di level tertinggi. Tetapi di balik layar, hubungan dengan UFC berada di titik terburuk sepanjang karirnya. Selama bertahun-tahun, Cyborg merasa dirinya tidak pernah benar-benar mendapatkan perlakuan yang adil dari Dana White. Ia menganggap banyak komentar Dana telah merusak citranya di mata publik, dari perdebatan soal berat badan, kontroversi doping, hingga berbagai komentar media yang menurutnya merendahkan dirinya. Namun itu terus menumpuk menjadi rasa frustasi yang semakin besar. Pada Juli tahun 2019, dalam wawancara bersama jurnalis MMA terkenal Ariel Helwani, Cyborg mengungkapkan sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Ia berbicara secara terbuka mengenai hubungannya dengan Dana White. Dalam wawancara tersebut, Cyborg mengatakan bahwa Dana telah berulang kali menyerangnya di depan publik selama bertahun-tahun. But I think Dana White is supposed say I'm sorry for everything he's doing for me. I suffer abuse. Everywhere you go in my Instagram, every people call me I'm a man, I have a dick, because the joke he's doing. Okay, take a little. He did the joke about I look like Vanderlei Silva in the dress. A lot of people go to my Instagram, do this. I suffering good. Where is the code for you cannot have this? Is the boss? How is the boss make fun your athlete? It's a girl. Say she's have a penis. She's a guy. Have to have rules. Have to. This is not right. I have a daughter. I have mom, I have a dad. My daughter have a problem in school already because this. I don't think cool. I think he's bully guy, and I think he's have to pay what he's doing. He's damaged my brand, my self-esteem. Because I'm strong. Because I don't let the things make a problem for me, but make with my family this, and I think this is have to change, but he don't change. When I saw her at the MMA Awards, she looked like Vanderlei Silva in a dress and heels. And she did. Didn't she not? Who wants to dispute that she didn't look like Vanderlei? She got up and she was like, walking up the stairs, jacked up on steroids, beyond belief, and looked like Vanderlei Silva in a dress and heels. You believe she's still on steroids? I don't know. Ia bahkan menyatakan bahwa satu-satunya cara dirinya mempertimbangkan bertahan di UFC adalah jika Dana White meminta maaf secara terbuka atas berbagai komentar yang pernah ia lontarkan. Permintaan itu pada dasarnya hampir mustahil. Dana White dikenal sebagai sosok yang jarang menarik kembali ucapannya, apalagi meminta maaf secara publik kepada petarung yang sedang berselisih dengannya. Beberapa hari kemudian, tim Cyborg mengunggah sebuah video yang menampilkan percakapan antara dirinya dan Dana White. Video itu dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana hubungan mereka sebenarnya berjalan di balik layar. Bagi pendukung Cyborg, video tersebut menjadi bukti bahwa Dana sering mengatakan hal yang berbeda secara pribadi dan di depan media. Tetapi tidak lama setelah video itu beredar, masalah besar muncul. Beberapa jurnalis dan penggemar menyadari bahwa subtitle dalam video tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya diucapkan Dana White. Perbedaan itu mungkin terlihat kecil bagi sebagian orang, namun bagi dunia MMA dan olahraga profesional, hal tersebut adalah masalah serius. Tiba-tiba fokus publik tidak lagi tertuju pada isi percakapan. Fokusnya berubah menjadi pertanyaan lain, yaitu apakah video tersebut telah dimanipulasi. Kontroversi langsung meledak. Media MMA mulai membahas perbedaan antara rekaman asli dan subtitle yang ditampilkan. Penggemar terbelah menjadi dua kubu. Sebagian menganggap kesalahan tersebut tidak disengaja. Sebagian lainnya menilai bahwa video itu sengaja dibuat untuk memperburuk citra Dana White. And I said the other day in the interview with Laura, there was a lot of controversy bringing her in the first place at that time. And when I did the interview with Laura,
we really didn't mention the whole her lying on the video about what I said. Her production team lying about what I said in the video. It's just been it's been a bad experience dealing with Cyborg from day one. Di tengah tekanan yang terus meningkat, Cyborg akhirnya mengakui bahwa subtitle dalam video tersebut memang tidak akurat dan meminta maaf atas kesalahan itu. Namun kerusakan sudah terlanjur terjadi. Bagi Dana White, ini bukan lagi soal subtitle, ini bukan lagi soal wawancara dengan Ariel Helwani, ini bukan lagi soal kontrak. Yang dilihat Dana White adalah pola konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dari sudut pandangnya, hubungan kerja dengan Cyborg telah berubah menjadi pertarungan publik yang tidak pernah berakhir. Setiap beberapa bulan muncul perselisihan baru. Setiap kali satu konflik mereda, konflik lain segera muncul menggantikannya. Video kontroversial itu hanyalah ledakan terakhir dari bom yang sudah lama berdetak. Beberapa hari setelah insiden tersebut, Dana White mengambil keputusan yang mengejutkan banyak orang. Alih-alih mempertahankan mantan juara featherweight itu atau mencoba memperbaiki hubungan yang rusak, ia justru mengumumkan bahwa UFC tidak akan menawarkan kontrak baru kepada Cyborg. Lebih dari itu, UFC bahkan melepaskan hak negosiasi eksklusif yang masih mereka miliki sehingga Cyborg bebas berbicara dengan organisasi lain. Dan setelah hampir 1 dekade penuh ketegangan, kecurigaan, serta perang kata-kata di media, perpisahan yang selama ini tampak tak terhindarkan akhirnya benar-benar terjadi. Jika dilihat dari luar, keputusan UFC tampaknya sangat emosional. Namun dari sudut pandang bisnis, ada beberapa alasan yang mungkin menjelaskan keputusan tersebut. Pertama, ada hubungan pribadi yang sudah rusak. Dana White dan Cyborg sudah berselisih selama bertahun-tahun. Lalu kedua, ada UFC sudah memiliki bintang baru. Setelah kemenangan atas Cyborg, Amanda Nunes menjadi wajah MMA wanita. UFC tidak lagi bergantung kepada Cyborg untuk menjual divisi featherweight. Lalu yang ketiga, Cyborg tidak lagi sepenuhnya sejalan dengan narasi UFC. Promosi olahraga modern sangat bergantung pada hubungan antara atlet dan organisasi. Ketika seorang petarung terus-menerus berseteru dengan promotor di media, nilai bisnisnya bagi organisasi bisa menurun meskipun prestasinya sangat luar biasa. Nomor 4, ada insiden video menjadi pemicu terakhir. Banyak pengamat MMA melihat kontroversi subtitle di tahun 2019 bukan sebagai penyebab utama, melainkan sebagai alasan terakhir yang dibutuhkan UFC untuk mengakhiri hubungannya yang memang sudah berada di ujung tanduk. Ironisnya, setelah meninggalkan UFC, Cyborg justru membuktikan bahwa dirinya masih termasuk petarung terbaik di dunia. Ia menjadi juara di Bellator dan kemudian melanjutkan kesuksesannya di PFL. Hingga 2026, Cyborg masih dianggap salah satu petarung wanita terhebat sepanjang masa dan bahkan sedang menjalani fase akhir karirnya sebelum pensiun. Yang jelas, UFC tidak pernah benar-benar memban Chris Cyborg. Secara teknis, UFC memilih tidak memperpanjang kontraknya dan melepaskannya lebih cepat dari yang diwajibkan kontrak. Namun dalam praktiknya, hasil akhirnya sama. Salah satu petarung wanita paling dominan sepanjang sejarah keluar dari UFC bukan karena kalah berturut-turut, bukan karena usianya yang sudah tua, dan bukan karena performanya yang menurun. Ia pergi karena hubungannya antara dirinya dan UFC sudah rusak terlalu lama untuk diperbaiki. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Watch out. Zombie bitch.